Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hasmi Atala, NIM 142240245. Di sini saya ingin memberikan storytelling berdasarkan dashboard yang sudah saya bikin dari database yang sudah diberikan di Spanda. Di sini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah data analitik untuk 2 minggu. Nah, jadi untuk storytelling ini berisikan 3 babak untuk tahap persiapan, tahap konflik, sama tahap resolusi. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pada tahap awal analisis perusahaan menunjukkan performa bisnis yang cukup baik. Dilihat dari total penjualan, total unit yang terjual, sama total profit yang sudah diterima. Jadi secara keseluruhan perusahaan berhasil mencatat total penjualan sebesar 100 118,73 juta dengan unit yang sudah terjual 1,13 juta dan profit yang bisa diperoleh sebesar 16,89 juta. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan memiliki skala operasional dan aktivitas penjualan yang cukup besar di berbagai pasar. Nah, lalu kita juga bisa lihat jika melihat perkembangan profit dari waktu ke waktu, profit perusahaan cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil meskipun ada beberapa puncak keuntungan ataupun kerugian di beberapa periode tertentu. Nah, pada beberapa bulan terlihat ada peningkatan profit yang cukup signifikan, terutama memasuki awal tahun 2024. Bisa kita lihat di tahun 2024 ini merupakan puncak tertingginya yaitu profitnya 1,2 juta. Namun terdapat juga beberapa penurunan profit pada periode tertentu seperti di periode 1 Februari, 2 Juni, 4 Oktober, 1 Februari di tahun selanjutnya, 2 Januari 2024 dan di Oktober di 4 Oktober tahun 2024 seperti itu. Selain itu juga perusahaan juga beroperasi di berbagai negara seperti Jepang, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, dan juga India. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cakupan pasar internasional sehingga performa penjualan kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pasar dan karakteristik pelanggan di masing-masing negara. Jadi berdasarkan segmentasi pelanggan, bisa kita lihat di segmen kontribusi penjualan juga terbesar berasal dari segmen government dengan total sales sebesar 53 juta, disusul oleh small business 42 juta. Sementara itu untuk segmen lainnya seperti enterprise, mid market, dan channel partners memberikan kontribusi penjualan yang lebih kecil. Nah, dari sisi jumlah unit yang terjual bisa kita lihat di sini segmen government juga menjadi kontributor terbesar dengan total lebih 470.000 unit yang terjual, diikuti oleh mid market, enterprise, dan small business. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan perusahaan cukup bergantung pada segmen government di pasar utama. Nah, secara umum pada tahap awal ini perusahaan terlihat memiliki performa penjualan yang sangat kuat dengan kontribusi utama berasal dari segmen government dan small business. Namun untuk memahami apakah tingginya penjualan tersebut benar-benar menghasilkan profit yang optimal, maka kita akan masuk ke tahap kedua yaitu konflik. Nah, jadi di tahap konflik ini bisa kita lihat ada profit, bisa kita lihat di dalam profit berdasarkan segmen, terdapat ketimpangan profitabilitas yang cukup signifikan antar segmen. Segmen government di sini menjadi penyumbang profit paling tinggi sebesar 11,4 juta. Lalu segmen small business juga masih memberikan kontribusi profit yang cukup baik sebesar 4,1. Kemudian untuk kondisi yang lain seperti channel partner dan mid market ataupun enterprise cenderung berbeda. Di mana untuk enterprise sendiri berbeda sendiri yaitu sampai minus 0,6 juta. Nah, jadi walaupun segmen enterprise masih menghasilkan penjualan, bisa kita lihat di sini penjualannya nomor 3 dan juga unit yang terjual juga lumayan banyak 168.000, tetapi eh, justru mengalami kerugian sekitar 0,6 juta.
Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan pada segmen enterprise belum mampu menutupi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar aktivitas penjualan di segmen ini tuh belum tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika kita membandingkan antara profit dan juga COGS pada masing-masing segmen. Pada segmen enterprise, proporsi biaya terhadap penjualan terlihat sangat tinggi, sehingga margin profit menjadi sangat kecil, bahkan negatif. Hal serupa juga mulai terlihat pada segmen small business, di mana meskipun penjualannya tinggi, di sini nih sanksi ini 42 juta, sebagian besar pendapatan masih terserap oleh biaya operasional dan biaya penjualan. Di sini small business, no, di antara di dari 42 juta, 90%-nya ini merupakan biaya, sedangkan sisanya sebesar 9,77 ini profit bersihnya. Nah, kemudian sebaliknya kalau kita lihat dari channel partner di total sales ini menunjukkan penjualan yang tidak terlalu sebesar small business, tetapi kita bisa lihat bahwa profit margin yang dihasilkan sangat signifikan yaitu sebesar 73%. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa tidak semua segmen dengan penjualan tinggi otomatis menjadi segmen yang paling menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan memang berhasil menciptakan penjualan dan besar, tetapi belum semua segmen dan produk itu mampu menghasilkan profit yang sehat dan juga baik. Tingginya sales ternyata masih diikuti oleh tingginya biaya, sehingga profitabilitas perusahaan belum optimal secara menyeluruh. Lalu untuk resolusi, langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah memfokuskan pengembangan bisnis pada segmen yang terbukti memberikan kontribusi profit yang terbaik. Makanya bisa kita lihat bahwa government ini merupakan kontribusi profit yang paling tinggi, sehingga eh, perusahaan tuh perlu memfokuskan di bagian government. Channel partners menunjukkan efisiensi biaya yang cukup baik sehingga memiliki margin keuntungan yang lebih sehat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua segmen tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadikan sumber pertumbuhan profit perusahaan di masa yang akan datang. Lalu untuk di sisi lain di segmen enterprise ini perlu memerlukan perhatian dan juga evaluasi khusus. Meskipun segmennya tadi segmen enterprise memberikan sales 42 juta, tapi pada kenyataannya tidak menghasilkan profit apa-apa, malah justru merugikan. Nah, hal ini nih menunjukkan bahwa strategi bisnis pada segmen enterprise belum berjalan secara efisien. Kemudian selanjutnya perusahaan juga perlu meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan. Dari analisis profit dan COGS terlihat bahwa beberapa segmen masih memiliki proporsi biaya yang sangat tinggi dibandingkan profit yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengendalian biaya menjadi faktor yang sangat penting agar peningkatan penjualan benar-benar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Secara keseluruhan, perusahaan ini memiliki potensi penjualan yang cukup baik, tapi perusahaan itu tidak hanya perlu berfokus pada peningkatan penjualan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap segmen itu menghasilkan profit yang baik pula. Dengan memprioritaskan segmen yang lebih profitable, kemudian mengevaluasi segmen yang merugi, serta meningkatkan efisiensi biaya untuk menekan biaya dan meningkatkan margin profit margin. Perusahaan dapat menciptakan pertumbuhan bisnis juga yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Sekian paparan storytelling yang saya berikan untuk dashboard yang saya bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.